Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Forkopimda tentang keseluruhannya, saya kira tersebut tidak perlu saya sebut satu persatu. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari organisasi advokat lainnya selain daripada Pradi. Yang saya banggakan anggota Pradi Jatim yang saya bangga, terlalu bangga barangkali timbul emosional, sulit dibendung. Pertama, kerinduan kepada anggota 5 tahun terakhir sedikit banyak komunikasi kurang lancar, tapi keterharuan itu pada saat ini terobati seluruhnya, sehingga emosional agak sedikit tinggi. Kebanggaanku itu kembali kepada jati diri saya sendiri. Kemudian tadi juga dari organisasi advokat lain, beberapa organisasi itu juga adalah apa sih sebenarnya berasal dari Pradi sendiri, anak didik saya maksudnya. Itu yang saya sangat banggakan juga. Kemudian sebelum saya memulai orasinya di dalam pertemuan ini, tersendatnya hilangnya komunikasi mungkin terjadi simpang siur di sana sini tentang informasi ataupun realita fakta sesungguhnya tentang organisasi Pradi ini. Pradi dari sebutan Perkumpulan Advokat Indonesia, singkat Pradi. Selama ini hanya melalui medsos, untuk sekarang ini langsung saya informasikan, kemudian nanti baru saya berikan orasi dalam bentuk acara kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak ibu-ibu semuanya dari Forkopimda juga perlu saya beritahukan bahwa memang Pradi ini yang membangun adalah saya yang namanya advokat Paul Rabi. Pada waktu era tahun 70-an, awal saya memulai karir advokat ini, saya sudah menjadi anggota Pradi. Pada waktu itu masih Persatuan Advokat Indonesia. Kemudian di era adanya pembentukan undang-undang advokat, alhamdulillah saya membidaninya mulai dari draft 1 sampai disetujui menjadi undang-undang di DPR. Dari undang-undang ini pasca terjadi suatu penjoliman terhadap profesi ini, apa yang saya ucapkan pada waktu disetujuinya undang-undang advokat ini, bahwa akan terjadi pengkhianatan, akan terjadi kejoliman. Ucapan itu terbukti seperti yang kita rasakan pada waktu masa-masa yang lalu. Tapi namun waktu yang menjawab, tepatnya 2015, dapat kita membangun kembali seperti yang sekarang kita lakukan ini. Kemudian Pradi ini pertama kali berkiprah di Indonesia, saya membangun di kota Pahlawan ini dengan sikap yang betul-betul ingin membangun profesi yang disebutkan dengan officium nobile.
Saudara sekalian, dari perkembangan Radit ini sendiri, saya bangun di Jawa Timur, terjadi kekacauan pula di Jawa Timur. Pecah kondisionalnya, tidak terbendung karena itu hak asasi, sehingga berujung kepada penyelesaian hukum. Ini yang perlu saya luruskan, bahwa seperti saya katakan tadi, Radit itu yang membangun ini 2008 adalah saya sendiri pertama starting point di Jawa Timur ini sebagai basis untuk membangun. Karena di Jakarta tidak mungkin pada waktu itu dapat saya lakukan, tapi alhamdulillah dengan semangat juang sebagai kota pahlawan dapat saya mulai berkiprah seluruhnya. Radit! Itu namanya baru juang. Pecah sehingga berujung seperti yang saya katakan tadi, diselesaikan melalui proses hukum. Tapi karena Radit ini kita semuanya kita cintai, dan di mana jalan kebenaran dan kelurusan itu kita lalui, bahwa Persatuan Advokat Indonesia tidak layak lagi kita pertahankan karena sudah tidak ada lagi jalan Islam di antara pengurus. Maka melalui kongres luar biasa kita ganti baju, kita ganti nama dari Persatuan menjadi Perkumpulan. Akan tetapi juga rekan kita yang sebelah masih mempertahankan sampai sekarang. Tentunya dalam diri kita tidak mau berkutat di kebodohan. Kita membangun profesi ini adalah official ini. Dari peralihan perubahan nama menurut dan menyesuaikan undang-undang Ormas, kita mendapat legalitas yang populer kita dengar, kita sebut AHU atau Badan Hukum Perkumpulan. Pertama kali di Republik ini adalah Radit mendapatkan status legalitas. Itu 2014. Dengan adanya pengesahan legalitas Badan Hukum Perkumpulan ini, dari pihak yang tidak ingin mau bergabung tetap mempertahankan Radit Persatuan ataupun Persatuan Advokat Indonesia, mengajukan gugatan ke PT UN untuk membatalkan badan hukum yang dimiliki oleh Radit Perkumpulan ini. Alhamdulillah itu sudah selesai dari tingkat PT UN Jakarta sampai ke tingkat PK. Gugatannya diputus dengan EU, tidak dapat diterima. Dengan demikian legalitas Perkumpulan Advokat Indonesia disikat Radit telah diuji kebenarannya oleh Mahkamah Agung, sah dan tidak dapat lagi diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak sampai di situ juga, terjadi gejolak di Jawa Timur ini, di Surabaya ini, karena persatuan itu memiliki hak merek, walaupun hak merek itu tidak dipakai sebenarnya di profesi ini. Kenapa profesi ini, organisasi ini bukan pedagang, tapi adalah profesi. Mereka laporkan ke Polda Jatim tentang pemakaian merek. Kemudian proses berjalan, saya minta kepada Bareskrim supaya perkara itu ditarik ke Bareskrim. Perkara yang ditarik dari Polda, telah dilakukan penyidikan, sempat pula saya ataupun ketua umum Radit itu jadi tersangka. Itu peristiwanya 2020. Alhamdulillah telah dilakukan penyidikan 2021, keluar SP3. Dengan demikian Radit adalah sah menurut hukum.
ulangi sekali lagi, profesi ini bukan butuh merek, bukan pedagang, dan dapat kita buktikan semuanya pada waktu pendidikan di Badas Krim, sehingga terbit SP3. SP3 murni, enggak ada yang hal-hal lain. Hanya itu bahasa yang saya katakan kepada penyidik. Kalau mungkin masih ada lagi di atas Badas Krim, saya akan minta ke sana untuk diperiksa. Memang kita tidak memakai merek siapapun. Demikian sekedar untuk meluruskan kepada seluruh Forkopimda, juga pada anggota tadi yang saya banggakan yang selalu mendapat informasi yang simpang siur. Ini langsung dari Ketua Umum Praja sendiri. Para hadirin yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata sambutan saya ini sebenarnya masih emosional tadi itu. Ini kembali anak saya kepada saya. Jadi gimana rasanya itu? Yang sudah terputus, sudah, apalagi tadi ada advokat mana coba berdiri dulu, saya lihat mana yang dari Mojokerto. Nah, udah bertahun-tahun nggak bersua. Sesungguhnya semua kegiatan ini bukan sekarang dilakukan, akan tetapi pelaksanaan konferensi ini mestinya dilakukan tahun 2020. Akan berdasarkan hasil Kongres 9 Pradi 2019. Karena di Kongres itu banyak sekali perubahan-perubahan dalam struktur kita, dalam konstitusi, dan yang harus dilakukan atas keputusan Kongres. Yang mana pada Kongres itu merupakan suatu corong atas nama pemikiran-pemikiran dari Jatim ini luar biasa, yang signifikan perubahan dari Orwell tadi masih disebutkan, setelah konferensi ini akan berubah menjadi dari konferensi koordinator wilayah menjadi DPW ataupun Dewan Pimpinan Wilayah. Luar biasa, terus Jawa Timur. Kenapa baru diselenggarakannya sekarang konferensi? Pertama, seperti tidak perlu kita buktikan, tidak perlu dibasa-basi, bukan hanya Jatim, tapi kalau nomor urut mungkin Jatim nomor 2 atau nomor 3 meledak pertama itu COVID. Lupa saya. Mestinya dilakukan 2020, tapi karena adanya yang membahana, yang menakutkan, dan bahkan juga kepada anggota Kadin yang ikut korbannya dilapangkan dalam kubur, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Kalau saya nggak salah ingat, saya inventarisir kurang lebih ataupun lebih daripada 10 orang, terkhusus anggota Kadin yang saya banggakan, yang saya rindukan, Ede Yosef selaku pejuang Kadin di Jawa Timur ini. Inilah yang saya katakan, emosi tidak bisa saya kendali, minat yang saya kenal hanya itu. Jadi walaupun mereka kita ridhokan, tapi apapun alasannya, sebagai anggota pejuang, anak saya, anak didik saya, anggota saya bina menjadi apakah profesional. Tapi itulah namanya manusiawi, kita harus sabar, apalagi seperti Ketum Pradin usianya sudah 70, sudah luar biasa, diberikan Allah kepada Ketum panjang umurnya, masih bisa melanjutkan perjuangan ini. Kepada Bapak dari Forkopimda juga, Pradin ini punya lembaga konsentrasi, ada 3 lembaga konsentrasi yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Karena menurut Ketum Pradin,
organisasi profesi ini mesti terhormat dan mulia. Bukan organisasi ini yang mengabdi kepada masyarakat. Itu tidak tepat dan tidak benar. Tapi Pradin membuat lembaga konsentrasi 1 Pos Bakum Adin, 2 Bandung Gradin, 3 Bandung Pawi. Jadi 3 lembaga inilah yang terjun ke tengah-tengah masyarakat memberikan pelayanan dan bantuan hukum. Puji Tuhan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk Indonesia paling terbanyak lolos akreditasi adalah Jawa Timur. Sebanyak 12 cabang. 12 cabang. Sedianya laporan ketua DPW sekarang, jangan lagi korwil nanti setelah saya disebutkan, mohon kepada MC dirubah, dicoret kalau masih korwil nanti saya tegur. Jangan mulai habis saya kata sambutan ini dirubah, sebutan bukan lagi korwil tapi adalah DPW. Laporan dia kepada saya pada waktu tahun 2020 itu, walaupun dilanda COVID nyawa ancamannya, namun ketua DPW Pradin Jatim masih berusaha minimal dapat mempertahankan. Alhamdulillah 12 cabang itu masih berkiprah dan masih eksis sampai sekarang. Terakhir verifikasi 2021 masih aman semuanya, masih aktif memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan mungkin dari Biro Hukum Provinsi pun dapat memberikan kontribusi melalui perdanya kepada Pos Bakum Adin. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ini 12 cabang di Jawa Timur, melalui kata sambutan saya ini saya amanatkan kepada Korwil mulai dari sekarang agar aktif berkoordinasi dengan Forkopimda, khususnya APH aparat penegak hukum dalam rangka persiapan verifikasi 2024 yang akan datang. Waktu sangat singkat dan sangat cepat walaupun hitung tahun, karena persiapan itu tidak mudah. Dan saya dambakan dan saya minta agar seluruh kabupaten kota di Jawa Timur ini telah terakreditasi. Tidak hanya cukup 12 yang sekarang kita berbangga hati. Saya belum puas, karena Jawa Timur adalah kota pahlawan. Ini tetap kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia seluruh Nusantara agar siap untuk mengikuti verifikasi dan aktif memberikan bantuan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira nanti mungkin lebih lengkapnya saya akan sampaikan kenarahan pada saat awal konferensi ini dimulai. Demikian sambutan saya. Selamat berkonferensi. Pradin Jatim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.